warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Alia Hendrani Putri. Di sini saya akan mempresentasikan Standar Nasional Indonesia. Nah, apa itu Standar Nasional Indonesia? Standar Nasional Indonesia adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dari dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik produksi perorangan maupun sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum, SNI bersifat sukarela, namun wajib bagi beberapa produk sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 MDAG per 9 2015. Peraturan tersebut mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI. Beberapa produk yang disebutkan pada peraturan di atas yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI maka tidak diizinkan untuk beredar di pasaran. SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia dan ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. SNI berisi spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode. SNI disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Lalu penerapan SNI. Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Selain itu, SNI juga dapat diberlakukan secara wajib melalui peraturan menteri terkait dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, moral hazard, dan atau pertimbangan ekonomi. SNI yang diberlakukan secara wajib atau SNI wajib diberlakukan sama terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun impor yang diperdagangkan dalam wilayah Indonesia. Untuk sertifikat penggunaan, tanda SNI adalah percantuman tanda yang biasanya berupa tulisan SNI dan dicantumkan pada kemasan produk yang diberikan oleh BSN sebagai pemilik logo SNI. Di Indonesia, lembaga yang dianggap kompeten untuk mengeluarkan sertifikat kesesuaian produk adalah Lembaga Sertifikasi Produk atau LS-Pro yang telah diakreditasi KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Konsekuensi logis jika terjadi penyalahgunaan sertifikat atau tanda SNI dan terbukti bahwa produknya tidak memenuhi persyaratan standar SNI tertentu, maka hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Selanjutnya ada manfaat SNI. Manfaat yang didapat dari penerapan SNI produk antara lain, satu, meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin mutu hasil industri dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Produk yang telah menggunakan standar SNI diharapkan memiliki mutu yang baik dan konsisten sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pemasaran secara global. Penggunaan SNI juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya konsumen. Penerapan SNI wajib juga yang kedua melindungi konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, penerapan SNI wajib pada produk yang berisiko tinggi seperti air minum, mainan anak, tabung gas, lalu regulator dan selang gas bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, sehingga konsumen lebih percaya diri pada saat memilih produk ber-SNI bahwa produknya tersebut aman, dapat diandaikan, dan berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga, memiliki produsen untuk meningkatkan pasar terhadap produk mereka. Nah, lalu selanjutnya, beberapa SNI yang masih berlaku. Yang pertama, SNI ISO atau IEC TR 17032 2019 tentang penilaian kesesuaian pedoman dan contoh skema untuk sertifikasi proses atau
Indonesia English. Yang kedua, SNI ISO atau IEC TR 17028/2017 tentang penilaian kesesuaian pedoman dan contoh skema sertifikasi untuk jasa. Lalu yang ketiga, SNI ISO atau IEC 17.000/2020 tentang penilaian kesesuaian kosakatakan prinsip umum atau prinsip umum. Lalu yang keempat, SNI 7117/21 tentang pengambilan contoh uji praktikulat secara isokinetik menggunakan filter di dalam cerobong. Lalu yang terakhir, SNI 8910/2021 tentang cara uji kadar logam dalam contoh uji limbah padar, sedimen, dan tanah dengan metode destruksi asam menggunakan spektrometer serapan atom SSA. Lalu selanjutnya yang keenam ada SNI ISO 2330/2005 tentang kode uji untuk mesin perkakas. Yang ketujuh, SNI ISO 13041/2020 tentang uji biometrik untuk mesin sedang selindel pemegang benda kerja horizontal. Yang kedelapan, SNI ISO 14971/2019 tentang alat kesehatan, penerapan risiko pada alat kesehatan. Lalu yang kesembilan ada SNI ISO 20480/2017 tentang teknologi gelembung halus bagian 1 terminologi. Yang ke-10 SNI ISO 20380/2018 tentang teknologi gelembung halus bagian 2 sampai kategoriasi atribut gelembung halus. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.